Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hari ini akan menyampaikan materi di video pembelajaran Bahasa Indonesia Universitas Aisyah dengan materi kutipan dan daftar pustaka. Mohon disimak dengan baik-baik materi ini agar teman-teman bisa memahami bagaimana penulisan kutipan dan daftar pustaka itu dengan baik, ya, agar memudahkan teman-teman dalam hal tulis-menulis, khususnya mengutip dalam artikel maupun dalam skripsi, dalam buku, kemudian hasil kutipannya ditulis, dilaporkan, ya, artinya dilaporkan itu dibuktikan bahwa Anda mengutip dari sebuah buku, internet, jurnal, atau lain sebagainya yang ditulis di dalam daftar pustaka. Dan ini sangat penting bagi penulisan karya ilmiah. Kita mulai materinya. Ya, ini adalah penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Jadi, secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide tulisan Anda. Nah, jadi cara sederhananya seperti itu kutipan. Jadi ketika dalam sebuah paragraf ada sebuah tulisan ini bukan muncul dari ide Anda atau tulisan Anda, melainkan tulisan dari orang lain yang Anda kutip dari sebuah buku, sebuah jurnal, atau sebuah karya ilmiah lainnya yang kemudian Anda tuliskan di dalam karya ilmiah Anda. Nah, ini sangat penting sekali. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian di dalam tulisannya. Untuk memperkuat tulisannya bahwa orang lain pernah menulis itu misalnya. Membuktikan begitu. Anda mengajak orang lain untuk membuktikan tulisan Anda bahwa tulisan Anda ini berdasarkan fakta. Kenapa? Karena orang lain sudah membuktikannya di tulisan yang sudah dipublis, baik itu buku dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Ya, menurut Universitas Kristen Petra 2008, nah ini juga kutipan, yaitu kutipan tidak langsung. Yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Jadi penulis ini sudah membaca, Anda sudah membaca tulisan orang gitu ya. Dan itu Anda hafal di luar kepala. Bahwa si A ini menulis tentang misalnya fisioterapi. Bahwa hal-hal seperti ini Anda sudah tahu gitu loh. Oh, di buku itu ada itu gitu. Tulisannya si itu gitu. Nah, dengan kesadaran Anda yang sudah jago, sudah hafal buku itu, sudah khatam dengan buku itu Anda tuliskan di tulisan Anda untuk membuktikan fakta yang ingin Anda ungkapkan gitu. Dengan bahasa Anda sendiri. Bahwa si A itu menjelaskan bahwa nah seterusnya. Kemudian ada kutipan langsung. Selanjutnya ya. Tadi ada dua kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy paste ya, salin tempel tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara menuliskan dan syaratnya. Jadi kalau kutipan langsung itu Anda betul-betul copy paste dari buku tersebut ya. Anda salin tempel dalam bahasa Indonesia. Anda betul-betul mengambil dari situ. Jadi biasanya mahasiswa yang dalam proses penulisan akhir itu pasti banyak membaca buku begitu ya, atau mencari sumber-sumber penulisan kepustakaan ya. Dan biasanya ketika membaca sebuah tulisan di sebuah buku atau sebuah karya ilmiah, ada sebuah
tulisan yang memang ini pas dan cocok untuk dijadikan bahan tambahan di dalam tulisan Anda. Biasanya kita catat dalam sebuah catatan kecil begitu, ukuran kartu pos misalnya, Anda tulis di situ, kemudian tulis tangan, kemudian Anda simpan ya di situ, dan nanti ketika Anda kumpulkan, nanti Anda tinggal mencari saja apa yang ingin Anda sudah dapatkan itu, tanpa harus buku itu ada di tempat Anda gitu, tanpa harus Anda miliki. Jadi Anda sudah punya kutipan-kutipan yang Anda tulis ulang di dalam sebuah lembar kartu pos, yang kemudian ketika Anda sudah mulai untuk menulis skripsi atau karya tulis ilmiah lainnya, Anda sudah punya modal. Oh, saya sudah pernah menulis ini, kutipannya seperti ini. Anda tulis ulang di dalam tulisan Anda. Kutipan langsung pendek, syarat ada apa style, American Psychological Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Atau MLA style, Modern Language Association. Jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Cara menuliskannya seperti ini. Kutipan langsung pendek dituliskan menjadi satu dalam paragraf karya tulis Anda. Tambahkan tanda petik pada kutipan pemisah, menjadi pemisah antara kalimat Anda dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Dapat digambarkan seperti ini contohnya. Nah, ini kalimat Anda, kalimat sendiri. Kemudian ini teks kutipannya. Nah, di dalamnya ada tanda petik di atasnya. 2, kemudian sumber kutipan. Ya. Sumber kutipannya dari siapa? Misalnya Budi, 2003 misalnya, tanda kurung tutup. Nah, kalimat sendiri, yaitu kalimat Anda tadi yang melanjutkan penjelasan ini. Ya, kalau misalnya Anda kemarin sudah menonton secara baik video pembelajaran sebelumnya yang tentang paragraf, Anda pasti sudah memahami bahwa ini misalnya kalimat utama. Nah, di bawahnya ada kalimat utama juga, namun sebagai penegasan. Kemudian ada kutipan langsung panjang. Jenis kutipan ini dikenal juga dengan istilah block quote. Syaratnya juga ada 2, sama apa style atau MLA style. Kemudian cara menuliskannya sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik gitu ya. Nah, font dengan dan spasi sesuai dengan karya tulis, tapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm 5 spasi dari batas margin kiri tulisan Anda. Oleh karena itu, kalimat yang dikutip ini tergolong banyak dan panjang, maka kutipan dipisahkan dari kalimat Anda. Misalnya begini. Ini kalimat Anda begitu. Nah, ini kutipannya di bawahnya ya. Biasanya ukuran fontnya itu lebih kecil dari tulisan ini. Misalnya ini 12 gitu ya. Misalnya 12, ini 11 begitu. 11 dengan cetak miring juga bisa ya, cetak miring. Kemudian sumber bukunya apa, sumber kutipannya. Biasanya agak menjorok ke dalam. Jadi memisahkan antara kalimat kita yang sudah mulai dari margin kiri, ya, kemudian ditulis di sini. Ya. Nah, setiap karya tulis ilmiah pasti ada bagian yang diambil dari ide, argumen, analisa, atau hasil penelitian orang lain. Bagian inilah yang dinamakan dengan kutipan. Nah, peran penting dari kutipan adalah dipakai untuk mendukung argumen dan analisa Anda. Kutipan bisa diambil dari berbagai sumber, baik teks maupun audiovisual, baik dari media print, ya media yang dicetak sampai online, ya, atau media daring, juga bisa dari dokumen publish atau unpublished yang sudah dipublikasi atau belum dipublikasi. Semua jenis dokumen dapat digunakan menjadi bagian dalam tulisan ilmiah Anda untuk mendukung karya tulis Anda. Yang perlu diingat setiap kali Anda mengambil ide dan argumen, tulisan, hasil penelitian, dan sebagiannya sebagai dari orang lain adalah Anda harus mencantumkan asal-usul kutipan Anda dari sumber kutipan dan cara mendetail dalam daftar pustaka. Nah, itu penting.
Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci yang disusun secara alfabetis. Jadi kalau Anda sudah mengutip sebuah kutipan dalam tulisan Anda, apa yang Anda sudah kutip itu harus dituliskan di daftar pustaka di halaman belakang. Ya. Buktinya bahwa Anda mengutip. Nanti ketika orang lain membaca tulisan Anda, dia menulis Budi siapa gitu kan. Nah, nanti dicari di halaman belakang, Budi si ini. Jadi sudah tahu buku yang Anda gunakan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama adalah agar terhindar dari tuduhan penjiplakan atau plagiat. Itu fungsi dari tujuan penulisan kutipan dan daftar pustaka. Ya, karena salah satu fungsi kutipan adalah menguatkan atau mendukung karya tulis Anda. Oleh karena itu Anda harus mencantumkan sumber kutipan secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan itu berakhir ya. Lanjutkan dengan kalimat kutipan ya, seperti tadi contoh sumber kutipan ya. Dengan melakukan ini sebenarnya Anda sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian hari terkait dengan mengambil hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. Nah, itu sebuah karya ilmiah. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan sebuah skripsi, kemudian di skripsi Anda menulis kutipan orang lain, tanpa Anda menulis kutipan siapa itu, seakan-akan itu adalah hasil pemikiran Anda. Nah, ini akan di kemudian hari akan bermasalah bagi diri Anda sendiri. Misalnya, tanpa kita tidak ada yang tahu, tiba-tiba ada orang baca, loh kok tulisan saya atau tulisannya si ini ada di sini, persis sekali dengan ini. Nah itu, jadi copy paste ini salin tempel ini. Nah ini ngerjakan skripsi nggak sungguh-sungguh gitu, hanya copy paste dan sebagainya. Nah ketika itu kejadian, Anda akan dilaporkan ke pihak kampus. Nah pihak kampus akan mengurus dan melaporkan Anda ke pihak yang berwajib begitu, mungkin sampai ke sana gitu ya. Yang ekstrimnya ya secara ekstrim, tapi secara kekeluargaan ya mungkin Anda harus mengucapkan permohonan maaf dengan meterai, dan bahkan yang paling ekstrim adalah status atau gelar kesarjanaan Anda itu bisa dicabut begitu ya. Nah, itu yang paling ekstrim ya. Nah, itu makanya kemudian kita harus menghindari penjiplakan atau plagiarisme. Apalagi mahasiswa sekarang ya tugas-tugasnya masih banyak yang meng-copy paste dari media internet begitu, tanpa mengutip kutipan yang sudah ada gitu. Karena belum tahu caranya bagaimana mengutip yang baik. Nah, itu yang harus dihindari dan Anda harus mulai belajar dari sini ya. Menghargai penulis sebelumnya. Nah, ketika Anda secara lengkap menulis sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya Anda sedang menghargai orang yang membuat ide tersebut. Selain itu juga pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah ide, argumen, atau analisa orang lain. Ketiga adalah membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan, gitu ya. Jadi salah satu manfaatnya adalah sumber kutipan itu ketika orang ingin mencari lebih dalam lagi. Karena Anda mengutip buku ini, kira-kira di mana saya bisa mendapatkan buku itu, begitu. Nah, itu orang akan mencari. Jangan-jangan di dalam buku itu lebih banyak lagi digali, tapi Anda hanya mengutip 1 atau 2 paragraf begitu ya. Nah itu, jadi membantu orang lain untuk lebih tahu. Kemudian, nah banyak cara menulis daftar pustaka ya. Akan tetapi di sini saya mengambil 2 macam format dari materi dari saya kutip dari Universitas Kristen Petra. Ada 2 macam format yaitu APA dan MLA. Ya saya kira Universitas Aisyah juga punya format tersendiri dalam menulis kutipan dan daftar pustaka ya. Nanti Anda akan memiliki buku panduan itu. Nah, jadi teknik pengutipan tadi sudah saya jelaskan di atas. Ya. Nah ini nanti Anda baca. Jadi format penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama. Misalkan Anda menulis sumber kutipan dengan format APA style, maka daftar pustaka wajib dituliskan dengan format APA style. Demikian juga yang berlaku jika Anda menggunakan MLA style, maka
cara mengutip langsung panjang atau pendek, cara menuliskan sumber kutipan, dan daftar pustaka pun menggunakan gaya MLA. Nama penulis atau pengarang yang Anda tuliskan di sumber kutipan wajib dituliskan di dalam daftar pustaka sebagai kata pertama. Penulisan sumber kutipan berada di dekat teks kutipan Anda yang masuk ke dalam itu. Kemudian gelar kebangsawanan maupun gelar akademik tidak ditulis dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka. Jadi kalau Anda menulis kutipan, Anda tidak perlu, walaupun dia profesor, doktor, gelarnya Anda tidak perlu tulis, cukup namanya saja. Termasuk di daftar pustaka juga. Nah, ini misalnya Apastel, ya, edisi 6 tahun 2010. Secara umum cara menuliskannya seperti ini. Jadi sumber kutipan, nama belakang atau keluarga penulis pengarang, tahun author dan tahun year dari sumber kutipan. Azaria misalnya namanya tahun 2014. Nah, cara menulisnya begini. Nah, Santoso, Azaria, dan Tan. Misalnya penulisnya ada 3 ya. Kalau penulisnya lebih dari 3 biasanya ditulis misalnya Santoso DKK. Nah, jika kutipan langsung maka wajib ditambahkan nomor halaman. Nah, misalnya halaman 5 ya. P15, page 15 begitu. Atau jika nomor halaman tidak ada digantikan dengan chapter atau paragraf keberapa. Ini contohnya. Daftar pustaka. Nah, jadi Anda menulisnya begini. Nah, nama pengarang pertama dan seterusnya, nama belakang keluarga diikuti dengan inisial nama depan tengah. Jika ada gitu. Misalnya namanya tadi Azaria ya. Itu Sally Azaria nama lengkapnya. Jadi dibalik penulisan di daftar pustakanya. Ya, Azaria S. Ya, Azaria, Sally. Gitu ya. Quick Yangi. Nah, jadi Quick ini juga bisa diganti. Jadi nama apa namanya, marga Korea ya, Korea lagi, Tiongkok ya, Quick Yangi nama sana. Jadi dia di depannya. Jadi kalau Indonesia di belakangnya biasanya. Nah, ini. Tapi kita biasanya mengutip yang nama belakangnya yang di depan, di balik ya, seperti ini. Ini nama belakangnya yang di balik. Ya, seperti contoh ini. Nah, ini. Alwi, Hasan, Hasan Alwi 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Ya, susunan penulisannya dalam penulisan daftar pustaka itu adalah nama, ya, kemudian ada tahun diterbitkan, judul bukunya dicetak miring ya. Anda silakan baca kembali buku ejaan bahasa Indonesia tentang titik dan koma, nanti Anda titik, koma, dan titik 2, Anda bisa baca di situ. Cek lagi bagaimana penulisan daftar pustaka ada di situ juga. Jangan lupa dalam penulisan daftar pustaka ada koma, ada titik ya, ada huruf cetak miring, ada angka Arab, ada titik 2, sangat detail sekali. Ya, jadi jangan sampai Anda lengah, Anda melupakan satu titik atau satu koma. Ini sangat riskan sekali karena aturannya seperti itu gitu. Sama halnya ketika Anda menggunakan sepeda motor, harus ada bensinnya, harus ada SIM, STNK, harus ada helmnya. Kalau kurang satu itu ya motornya tidak bisa jalan begitu ya. Nah, ini sama juga daftar pustaka. Jadi harus ada aturannya dalam penulisan. Anda mau kuliah, kalau tidak bayar SPP, tidak menggunakan seragam bagi yang berseragam, tidak memakai pakaian kampus ya tidak mau kuliah namanya gitu. Jadi ya tidak mengikuti aturan kampus ya, pakaian yang harus menutup aurat dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya, nah biasanya dalam penulisan ini contoh-contohnya sumber kutipan. Nah, ini penulisannya begini. Kaufman, Perlman, Spencer tahun 95, biasanya tahunnya saja yang dikutip. Terus kutipannya apa gitu? Kutipan pertamanya ya. Nah, terus kutipan berikutnya Anda cukup menulis Kaufman et al. Nah, et al itu sama, artinya Anda tidak perlu menulis ulang ini tahun 95, menemukan, nah ini kutipan selanjutnya. Kemudian dalam daftar pustakanya Anda menulisnya seperti ini.
Itu. Nah, ini Anda lihat di sini saja cara-caranya. Anda baca dengan teliti, dengan kamus, organisasi, tesis atau disertasi, proceeding, kemudian ini, nah, ini banyak artikel jurnal, bagaimana cara mengutipnya, cara penulisan kutipannya yang di belakang itu, artikel online, artikel tanpa pengarang, artikel koran, nah, ini Anda bisa cek di sini, versi online, kemudian webpage, yang Anda bisa nulis seperti ini. Nah, contohnya ini Anda cari dalam bahasa Indonesianya ya, diunduh pada atau di-download ya, diunduh dari, nah ada linknya, ini dalam bahasa Indonesia ya Anda tulisnya. Itu dan seterusnya. Nah, ini contoh MLA Style. Yaitu sumbernya Anda bisa contohkan di situ. Nanti saya berikan materinya tentang penulisan kutipan daftar pustaka. Jadi ini jangan sampai keliru. Nanti ketika soal UAS saya akan meminta Anda untuk menulis daftar pustaka. Ya. Ketika nanti Anda kurang titik atau komanya, salah penempatannya, ya itu juga akan mengurangi nilai Anda. Jadi Anda tidak memperhatikan penulisan ejaan, titik, koma, bagaimana penempatan ejaannya. Anda sering-sering membaca jurnal, di belakangnya biasanya ada penulisan daftar pustaka dan kutipan-kutipannya ya. Kalau di sini kita bisa lihat juga ada contoh kutipan-kutipan ya yang bisa kita cari di sini. Ya, misalnya ini. Ya, ini ada orang cenderung melupakan informasi. Nah, iklankan, nah titik. Nah, ini Susanto tahun 89 halaman 200. Nah, strategi itu digunakan untuk membuat persuasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa iklan, nah ini sampai sini. Wirat tahun 98. Nah, ini tidak disebutkan halamannya. Wacana iklan diciptakan untuk menyebarluaskan pesan penjualan jasa, produk atau jasa sesuai dengan saran Susanto. Nah, Susantonya di depan. Nah, ini tinggal Anda membuat kalimatnya seperti apa. Nah, ini masih Susanto juga. Serupa dengan itu, nah, biasanya ini kalimat antara penghubung paragraf ya. Yang nanti ada kalimat penghubung antar paragraf yang kemarin di materi saya. Serupa dengan itu, Buffy dan Arens, nah, tahun 1986. Coba kita cek Buffy dan Arens, apakah ada di daftar pustakanya? Kita coba cek ke bawah. Ya. Nah ini Buffy, Cortland L. Buffy dan Arens ya. Ini bukunya. Tadi juga ada Susanto ya, berarti S. Nah, jadi urut ya, ini sesuai alfabet ya teman-teman. Nah, Susanto Astrid tahun 89 ya. Ini Susanto Astrid, Astrid Susanto nama aslinya, dibalik ya penulisannya koma dengan koma kemudian titik, tahun penerbitannya 1989, kemudian judul bukunya dicetak miring ya, judul buku yang sudah diterbitkan ya, cetak miring. Bagaimana Anda persis menulisnya dengan judul bukunya ya. Kenapa ada titik 2 di sini ya, memang tulisan bukunya seperti itu judulnya. Kemudian Bandung titik ya sini, Bandung titik 2
di mana diterbitkan di Bandung. Kemudian Bina Cipta, penerbitnya adalah Bina Cipta, ya, titik, seperti itu. Kemudian ada Samsuri tahun 87, Samsuri namanya satu kata, jadi tidak ada dua kata, sehingga penulisannya seperti ini, analisis wacana Malang, dua ikip Malang, contohnya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa silahkan cek lagi di jurnal, di buku-buku buku-buku teori Anda yang sudah Anda miliki, yang sudah Anda punyai. Anda bisa cek bagaimana menulis daftar pustaka dan kutipan, di situ pasti ada. Dan nanti pada saat bimbingan, biasanya nanti akan Anda ketemu dengan dosen pembimbing, biasanya akan diarahkan bagaimana penulisan kutipan dan daftar pustaka, dan Anda harus sering juga baca-baca karya tulis ilmiah lain, skripsi dan lain sebagainya, agar memberikan Anda wawasan ya bagaimana cara penulisan karya ilmiah yang baik dari segi ejaan dan segi penulisannya. Itu yang penting saya kira. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya tentang kutipan dan daftar pustaka. Semoga bermanfaat. Silakan Anda cari baca kembali materi-materi yang sudah saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nun maqalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.